Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Sebagai kekuatan militer utama milik pemerintah dunia, Angkatan Laut tidak henti-hentinya berinovasi dan melakukan berbagai hal untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Misalnya saja dalam kurun waktu 2 tahun ini. Setelah Akainu menjadi Fleet Admiral dan Aokiji mengundurkan diri, dilakukan program wajib militer. Angkatan Laut berhasil mendapatkan 2 admiral baru dengan kekuatan besar. Kedua admiral baru itu adalah Fujitora dan Ryokugyu. Tidak cuma itu, mereka juga menambah Vice Admiral baru seperti Momo Usagi dan Tokikake. Belum lama ini, ada lagi kekuatan baru milik Angkatan Laut yang disebut SSG atau Special Science Group. Dari nama, tentu saja unit SSG berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan karena unit SSG merupakan hasil karya Dr. Vegapunk. Saat di Mary Joyce, Fujitora menyinggung soal penemuan Dr. Vegapunk yang konon katanya akan membuat kekuatan Shichibukai tidak diperlukan lagi. Kemudian, dalam manga chapter 957, Fujitora membahas soal SSG yang memiliki kekuatan besar. Artinya, SSG adalah penemuan Vegapunk yang kekuatannya secara kualitas bisa menggantikan peran Shichibukai. Sebagai seorang admiral, Fujitora juga tidak mungkin asal bicara soal kekuatan SSG. Tentu pernyataan Fujitora bisa dipercaya, sehingga unit SSG dapat dipastikan sangat kuat. Bahkan sepertinya SSG adalah karya terbaik Vegapunk sampai saat ini. Namun, dalam karya terbaik itu, ada kemungkinan yang cukup menarik. Bagaimana jika ternyata Vegapunk menyembunyikan sesuatu dalam unit SSG itu? Dan apa yang disembunyikan oleh Vegapunk itu akan berdampak sangat besar pada jalan cerita nanti. Nah, dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kekuatan dan rahasia dalam SSG, serta kerjasama Vegapunk, Fujitora, dan Dragon. Sampai sekarang ini, masih belum dikonfirmasi seperti apa wujud dan kekuatan dari unit SSG. Walaupun unit tersebut dikatakan sangat kuat, tapi secara detail masih belum jelas. Namun, ada banyak orang yang menghubungkan SSG dengan Pacifista. Admin pun berpikir begitu, karena Pacifista juga karya dari Dr. Vegapunk. Seperti yang telah admin bilang tadi, unit SSG adalah karya terbaik dari Dr. Vegapunk. Sampai sejauh ini, Vegapunk telah melakukan banyak hal. Dia berkontribusi besar dalam pemanfaatan batu laut sebagai senjata, borgol, maupun sebagai lapisan bawah kapal perang milik Angkatan Laut. Vegapunk juga bisa membuat buah iblis buatan seperti yang dimakan Momonosuke, walaupun buah iblis tersebut dianggap gagal. Dia juga mampu mengaplikasikan buah iblis ke benda mati, dan Vegapunk ahli menciptakan robot atau cyborg. Sebagai karya terbaik, unit SSG bisa jadi adalah gabungan dari semua itu. Dari segi visual, SSG seperti Pacifista, atau bisa dikatakan sebagai Pacifista yang lebih sempurna. Sentomaru sebagai pengawal pribadi Vegapunk pernah bilang bahwa Pacifista yang dikalahkan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji di Pulau Sabaody merupakan prototipe dengan kekuatan yang sama dengan 2 tahun lalu. Jika Pacifista yang selama ini kita lihat adalah prototipe, maka akan ada versi yang dikembangkan. Versi yang lebih baru, lebih canggih, dan lebih hebat. Nah, versi sempurna dari Pacifista ini adalah SSG. Vegapunk bisa mencurahkan seluruh kemampuannya untuk membuat unit ini. Jika Pacifista versi prototipe memiliki kekuatan laser Kizaru, maka unit SSG memiliki lebih banyak variasi kekuatan buah iblis. Tidak cuma itu, sebagai orang yang paham cara mengolah batu laut, Dr. Vegapunk pun menambahkan perlengkapan senjata batu laut ke dalam unit SSG. Karena robot seperti ini tidak memiliki haki, maka senjata batu laut akan sangat berguna untuk melawan pengguna buah iblis. Memiliki tubuh tangguh, berbagai variasi serangan buah iblis, dan diperlengkapi dengan senjata batu laut, wajar saja membuat unit SSG menjadi sangat kuat. Unit tersebut bisa efektif menggantikan kekuatan Shichibukai, mengingat Shichibukai pun sering tidak patuh dan susah diatur. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh pemerintah dunia dan Angkatan Laut soal unit SSG. Vegapunk menanamkan program khusus di mana suatu saat nanti seluruh unit SSG akan mematuhi perintah Kuma. Kuma dijadikan sebagai tubuh utama dari seluruh unit SSG. Memang sekarang Kuma tidak bisa berbuat apa-apa karena dia telah menjadi Pacifista seutuhnya. Namun sepertinya saat memodifikasi tubuh Kuma, Vegapunk juga telah membuat program agar ingatan Kuma sebagai manusia bisa kembali lagi.
Tentu banyak yang akan bertanya apa alasan Vegapunk melakukan hal tersebut. Menurut teori yang beredar, Vegapunk dikatakan sebagai anggota pasukan revolusi. Namun, admin kurang setuju. Dia bukan anggota pasukan revolusi, melainkan hanya mendukung ideologi dari pasukan revolusi. Alasannya seperti ini. Vegapunk adalah orang baik. Terbukti dia peduli terhadap warga Karakuri dan sedih ketika dia tidak bisa menolong mereka. Telah lama Vegapunk menjadi ilmuwan milik pemerintah dunia. Pasti sedikit demi sedikit dia telah sadar betapa buruknya pemerintah dunia, apalagi Tenryubito. Kemudian saat memodifikasi tubuh Kuma, Vegapunk dengan bantuan berbagai peralatan canggih bisa melihat memori Kuma. Tidak usah heran mengapa Vegapunk bisa melakukan hal tersebut, karena pengetahuan Vegapunk lebih maju 500 tahun. Maka tidak aneh bila dia bisa membuat berbagai teknologi mutakhir. Dari memori Kuma, Vegapunk menjadi tahu bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusi. Vegapunk pun tahu tentang tujuan pasukan revolusi untuk menggulingkan Tenryubito. Rencana tersebut 100% didukung oleh Vegapunk. Maka Vegapunk berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa berguna bagi pasukan revolusi dalam melancarkan tujuan mereka. Vegapunk menjadikan Kuma sebagai tubuh utama seluruh pasifista yang kemudian menjadi unit SSG. Lalu, Kuma yang semua ingatannya telah hilang tidak dihilangkan secara permanen oleh Vegapunk, melainkan akan kembali dengan suatu program. Vegapunk memprogram ingatan Kuma akan kembali ketika Kuma bertemu dengan Dragon. Foto Dragon ada di mana-mana, jadi tidak susah bagi Vegapunk untuk menemukan salah satu foto Dragon untuk dijadikan sebagai bahan yang diprogram ke dalam pikiran Kuma. Jadi, ketika Kuma bertemu dengan Dragon, dia akan sadar kembali. Vegapunk yakin cepat atau lambat Kuma akan bertemu dengan Dragon, sehingga rencana yang dia susun akan berhasil. Setelah Kuma bertemu dengan Dragon nanti, ingatan Kuma akan kembali dan dia akan memiliki kemampuan untuk mengontrol unit SSG. Unit SSG yang merupakan bagian dari Angkatan Laut berubah haluan menjadi sekutu pasukan revolusi. Kuma pun akan sadar dan menceritakan perbuatan Vegapunk itu kepada Dragon, sehingga Dragon akan pergi ke tempat Vegapunk untuk merekrutnya. Dari ilmuwan milik pemerintah dunia, Vegapunk akan beralih menjadi ilmuwan yang bergabung dalam pasukan revolusi. Ada banyak sekali ilmu yang bisa Vegapunk bagi kepada pasukan revolusi, termasuk penjelasan detail terkait buah iblis. Eiichiro Oda pernah mengatakan dalam SBS volume 48 bahwa pada masa depan nanti akan ada profesor yang menjelaskan mekanisme rumit di balik buah iblis. Nah, profesor itu tentu saja adalah Vegapunk. Setelah direkrut oleh pasukan revolusi, Vegapunk tidak akan bergabung seorang diri. Sepertinya Vegapunk akan mengajak seseorang yang dia percaya punya keinginan untuk menjatuhkan Tenryubito. Orang tersebut adalah Fujitora. Vegapunk dan Fujitora pasti saling mengenal, karena Fujitora pun pernah pergi ke tempat Vegapunk untuk melihat unit SSG. Kemungkinan besar Vegapunk dan Fujitora cukup akrab, sehingga Vegapunk bisa tahu bahwa admiral yang satu ini punya nilai keadilan yang sangat tinggi. Orang-orang seperti Vegapunk dan Fujitora adalah orang-orang yang tidak suka akan kehadiran Tenryubito. Mereka yang disebut sebagai keturunan dewa itu bisa melakukan berbagai hal mengerikan seperti perbudakan dan menikahi perempuan secara paksa. Oleh karena itu, Vegapunk akan menjelaskan kepada Fujitora segala hal tentang pasukan revolusi yang berniat menggulingkan Tenryubito. Fujitora diam-diam akan membelot dengan berpihak kepada pasukan revolusi. Namun, keberpihakannya tersebut baru akan ditunjukkan terang-terangan pada saat yang tepat nanti, di mana pasukan revolusi telah mulai berperang dengan pemerintah dunia. Kehilangan Vegapunk sebagai ilmuwan terbaik dan pembelotan Fujitora sebagai salah satu admiral adalah pukulan berat bagi pemerintah dunia. Apalagi unit SSG yang digadang-gadang bisa sangat membantu Angkatan Laut, suatu saat nanti malah akan berpihak kepada pasukan revolusi, begitu ingatan Kuma telah kembali. Hal-hal itu akan menjadi masalah besar dalam pemerintah dunia dan Angkatan Laut, sehingga sebelum perang akhir dimulai, kekuatan mereka telah berkurang. Sedangkan di pihak lain, kekuatan pasukan revolusi malah meningkat. Nah, itu tadi teori admin tentang kekuatan dan rahasia dalam SSG, serta kerjasama Vegapunk, Fujitora, dan Dragon. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.